Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa amalan taqabbalan amin ya Allah rabbal alamin. Alhamdulillah kita bisa bertemu di pagi hari yang hanya dengan rahmat dan karunia sajalah kita dikasih kesempatan untuk ketemu di majelis yang mulia ini. Ya, insya Allah ini mudah-mudahan tidak menjadi yang pertama sekaligus terakhir ya pertemuan kita. Mudah-mudahan bisa berlanjut kajian kita, ya, kajian terkait dengan keluarga, ya, kajian keluarga Islam yang memang kita akan coba membahas berbagai hal yang terkait dengan urusan dalam keluarga, dalam rumah tangga sesuai dengan tuntunan Islam. Kenapa hal ini kemudian coba kita angkat? Kita tahu bahwa manusia hidup di dunia itu nggak lepas dari masalah. Tidak ada satupun manusia yang lepas dari masalah. Bahkan ketika manusia sudah melewati dunia ini, artinya ketika wafat pun juga tidak lepas dari masalah. Hanya berganti jenis masalahnya, kan begitu ya. Maka ketika kita hidup di dunia ini, kita jangan berpikir untuk menghilangkan atau lari atau lepas dari masalah secara total. Nggak ada satupun upaya, nggak ada satupun cara yang bisa dilakukan manusia untuk benar-benar terbebas dari masalah. Gitu ya. Nah, ketika kita melihat secara faktual dalam kehidupan manusia, ada dua masalah yang seringkali menyita pikiran kita, menyita waktu kita. Apa? Yang pertama tentu masalah yang terkait dengan ekonomi. Itu masalah yang paling klasik dalam kehidupan manusia, kan gitu ya. Masalah kedua itu yang terkait dengan hubungan keluarga atau rumah tangga. Hidup kita seringkali masalahnya berputar pada dua itu, kan gitu ya. Nah, dan ada masalah yang lebih repot lagi daripada keduanya, adalah ketika masalah ekonominya ada dalam rumah tangga, kan gitu ya. Artinya kita menggabungkan dua masalah besar menjadi satu masalah yang kita hadapi dalam satu kondisi atau satu waktu yang sama. Nah, maka ini kita coba bahas gitu ya, bagaimana kita menata ekonomi dalam rumah tangga, dalam keluarga. Kita coba flashback dulu ya. Kita coba kembali kepada akarnya. Ketika kita bicara ekonomi dalam rumah tangga, sebenarnya asal muasalnya itu kapan? Kapan dalam rumah tangga ekonomi itu mulai jadi masalah? Ya. Jadi ini kalau jawaban sederhananya ya, masalah ekonomi dalam rumah tangga itu dimulai ketika duitnya nggak ada, kan gitu ya. Ini jawaban klasik, kan gitu ya. Tapi kita nggak bisa kemudian menyerah dalam urusan masalah finansial saja. Karena ternyata kita hidup ini nggak melulu dikendalikan oleh masalah finansial, masalah keuangan, meskipun itu bukan berarti kita mengabaikan. Tetap ada kewajiban, tetap ada kebutuhan terkait dengan finansial. Maka ketika kita coba flashback, kita coba kembali, ternyata masalah ekonomi yang dihadapi dalam rumah tangga itu dimulai bahkan ketika sebelum pasangan itu menikah. Kok bisa? Gini, laki-laki dan perempuan yang kemudian nanti mereka menikah menjadi sepasang suami istri, apakah bisa dipastikan mereka berasal dari keluarga yang konsep ekonominya sama, kebiasaan ekonomi sama? Saya nggak bicara kelas, nggak bicara masalah kekayaan, tapi kebiasaan ekonominya bisa jadi sangat berbeda, gitu ya. Mungkin sama-sama dalam golongan ekonomi yang sama, tapi kebiasaannya beda.
Golongan ekonomi yang sama yang hidup pada kota yang berbeda akan memiliki kebiasaan yang berbeda, gitu ya. Bahkan kalau kita lihat lagi di kota yang sama, tapi kebiasaan yang dibangun berbeda. Mungkin lingkungannya yang satu tinggal di perumahan penduduk, satu tinggal di perumahan gitu ya, tempat penduduk, satu di perumahan, satu di kampung gitu ya. Itu juga akan menimbulkan kebiasaan secara ekonomi yang berbeda. Maka dalam membangun rumah tangga, kita akan menggabungkan dua latar belakang ekonomi yang berbeda. Yang ini seringkali kita nggak pernah tanya, nggak pernah tahu, nggak pernah kemudian menyadari bahwa kita ini memang latar belakang ekonominya berbeda, kebiasaannya berbeda. Sederhana, mohon maaf, kita dengan yang sudah nikah ya, dengan pasangan, apakah ketika sebelum nikah pakai merek sabun yang sama? Jangan-jangan yang satu biasa pakai sabun seadanya, yang satu sabunnya yang agak lumayan mahal kan gitu ya. Ini ketika masuk dalam rumah tangga ini bisa jadi masalah. Kenapa? Urusan sabun gitu ya, beli sabun kok mahal-mahal gitu ya. Apalagi sekarang nih banyak yang produk-produk yang terkait dengan perawatan tubuh ya. Nggak hanya untuk perempuan, laki-laki juga sama ya. Mungkin kalau perempuan buat kecantikan wajah, laki-laki mungkin beli minyak wangi yang mahal. Aduh, saya nggak bisa pakai minyak wangi murah, gatel katanya kan gitu ya. Akhirnya ini ketika masuk dalam rumah tangga menjadi satu yang oh ternyata begini ya gitu. Ternyata ada, kalau kita katakan bukan ketidakcocokan, ada sesuatu yang mungkin berbeda kebiasaannya yang di masa awal kita agak sulit nerima, gitu ya, agak sulit nerima. Biasa makan, pola makan. Ada keluarga yang biasa makannya rutin sehari harus 3 kali. Bahkan ada keluarga yang makan sehari harus 3 kali dengan lauk yang berbeda. Apa pernah nanya dulu sebelum nikah, dulu kebiasaan makannya gimana? Gitu. Waduh, saya nggak sanggup kalau gitu kan gitu ya. Ngasih makan dengan cara seperti itu, gitu ya. Ya. Suaminya ini biasa makan sehari sekali, gitu ya. Kalau punya duit baru 2 kali, misalnya begitu ya. Malu anak kosan kan gitu ya. Ternyata ketika nikah kaget-kaget gitu ya. Waduh, ini kok pasangan saya kayak begini makannya gitu ya. Ada yang seperti itu. Maka kebiasaan-kebiasaan yang terkait dengan ekonomi, pengeluaran, kebiasaan hidup yang itu memiliki sebelum nikah, itu ketika dibawa ke pernikahan itu menjadi bibit awal masalah ekonomi dalam rumah tangga ketika tidak diselesaikan. Kan itu, ketika nggak diselesaikan. Maka kita butuh adanya yang namanya kompromi, gitu ya. Kompromi itu apa? Kompromi bagaimana agar keinginan kita ya, dan kebutuhan kita itu bisa saling diterima oleh pasangan. Karena yang namanya hidup berumah tangga itu nggak mungkin keinginan suami dipenuhi semua, keinginan istri dipenuhi semua. Pasti akan ada yang dikalahkan. Seberapa banyak mengalahnya. Nah, yang namanya kompromi itu nggak bicara suami harus dapat 50%, istri harus dapat 50%, enggak. Rumah tangga, kompromi itu adalah mencari jalan, bukan jalan tengah, jalan terbaik, di mana yang diinginkan suami itu bisa didapatkan dan istri kemudian ridho. Begitu pula sebaliknya, yang diinginkan oleh istri bisa didapatkan, suami ridho. Sehingga masing-masing pihak itu kemudian merasa tidak terbebani dengan kebutuhan pasangannya, ya, tidak terbebani dengan apa yang diinginkan oleh pasangannya. Jangan sampai rumah tangga itu isinya cuma ngalah dan ngalah, nggak sehat. Ya.
Banyak rumah tangga yang bermasalah karena diawali kebanyakan ngalah. Ya, mohon maaf, yang namanya perselingkuhan, ya baik yang terjadi pada laki-laki maupun perempuan, itu seringkali mereka kebanyakan ngalah di rumah. Mereka tidak mendapatkan apa yang diinginkan dan pasangannya tidak mau memberikan apa yang diinginkan. Maka kemudian mereka mencari keluar. Entah mungkin yang laki-laki kelewat sibuk, nggak punya waktu, sang istri ngalah. Gak apa-apa ngalah. Ngalah itu tetap, meskipun terlihat itu satu yang menyelamatkan, tapi pasti akan ada ujungnya yang bikin masalah. Begitu pula sebaliknya, mungkin sekedar suaminya menginginkan suatu, istrinya nggak mau memenuhi, minta dimasakin, alasan segala macam gitu ya, sederhana itu juga bisa jadi masalah gitu. Maka mengalah dalam rumah tangga itu bukan solusi permanen. Masing-masing harus bisa berkompromi. Bagaimana caranya agar kebutuhan dalam rumah tangga ini masing-masing merasa puas terhadap hal-hal yang dibutuhkan dan diinginkan. Gitu. Bagaimana ini bisa terjadi? Ya. Jadi dalam rumah tangga ada 3 langkah yang ini harus kita lakukan. Paling tidak ketika ini bisa dilakukan secara ideal, maka rumah tangga itu bisa berjalan dengan, ya paling enggak kalaupun ada masalah bisa segera terselesaikan. Karena kita nggak mungkin lepas dari masalah. Apa? Yang pertama, dalam rumah tangga yang paling dibutuhkan itu bukan hanya sekedar materi, bukan hanya sekedar biologis, tapi dalam rumah tangga yang paling dibutuhkan adalah komunikasi. Itu nomor 1. Para psikolog ahli yang terkait dengan hubungan sosial, hubungan rumah tangga meneliti yang namanya pernikahan, porsi komunikasinya itu hingga 70%. Bayangkan. Kalau komunikasinya nggak jalan, apa bisa rumah tangga itu kemudian selamat? Ya, mungkin bisa terlihat selamat hanya sekedar mempertahankan, tapi apakah bisa berjalan sebagaimana yang diinginkan atau diidam-idamkan? Sulit. Maka komunikasi menjadi hal yang utama. Suami istri adalah orang yang sudah Allah ikat dengan mitsaqan ghalidha, ikatan yang kuat. Sudah tidak ada lagi sekat di antara mereka. Satu yang salah ketika suami malu komunikasi sama istri, istri malu komunikasi sama suami. Kalau sama suami sama istri malu, terus mau ngomong sama siapa? Kan gitu. Bahaya ini itu ya. Maka komunikasi ini menjadi faktor paling awal untuk bisa menjalankan rumah tangga. Ya, komunikasi harus jalan. Kalau dua-duanya pendiam bagaimana? Tetap ya harus ada yang mulai. Kan dua-duanya pendiam bukan berarti nggak pernah ngomong kan gitu ya. Tetap ada yang diomongin kan gitu ya. Tetap ada yang diomongin. Maka komunikasi ini harus jalan. Tidak boleh komunikasi ini dihindari. Tidak boleh komunikasi ini kemudian dikurangi gitu ya. Apalagi komunikasinya, bahasanya kita sekarang mungkin bertepuk sebelah tangan. Ya. Istrinya berusaha komunikasi, suami kemudian kan gitu ya. Ya, enggak. Nah, ini satu komunikasi yang sudah mulai bermasalah. Ya. Komunikasi itu adalah timbal balik. Kedua pihak berusaha menyampaikan keinginannya, kan gitu, dan berusaha memahami keinginan orang lain, memahami di sini keinginan pasangannya. Maka butuh ada timbal balik dari kedua pihak. Tanpa ada timbal balik dari kedua pihak, komunikasi itu nggak jalan. Maka disebut komunikasi ketika kedua belah pihak
terlibat. Ya nggak harus verbal, artinya nggak harus omongan. Kalau misalnya agak jauh WA, itu boleh, tetap nggak ada masalah gitu ya. Sudah WA, jawabnya cuma jempol. Jawabnya cuma senyum. Nah, ini masalah kan gitu ya. Ditanya panjang lebar gitu ya, cuma dikasih emoticon. Nah, ini masalah gitu ya, masalah. Pastikan komunikasi ini jalan. Kenapa? Karena komunikasi inilah yang nanti akan menyelamatkan rumah tangga dari masalah apapun yang masuk ke dalam rumah tangga. Kan masalah masuk dalam rumah tangga kalau cuma dipikirkan oleh istri doangan jadi masalah, dipikirkan suami doangan jadi masalah. Dipikirkan oleh suami dan istri juga masalah sih, tetap gitu ya. Tapi paling enggak yang mikir dua. Keputusan yang diambil untuk menyelesaikan masalah hasil kesepakatan berdua, sehingga tidak kemudian di hari lain keputusan yang diambil dalam masalah yang dihadapi rumah tangga saling menyalahkan. Kenapa? Wong sudah dikomunikasikan, diputuskan bareng-bareng, kan enak gitu ya. Jangan kemudian pakai bahasa yang paling ngetren zaman hari ini gitu ya dalam rumah tangga. Apa bahasanya? Terserah. Ya, wah ini kalau sudah menghadapi ini repot gitu ya. Ketika diputuskan jadi masalah, nggak diputuskan jadi masalah. Ya. Maka pastikan komunikasi jalan. Ya. Yang kedua, selain komunikasi jalan, komunikasi yang dilakukan haruslah terbuka. Terbuka artinya sampaikan apa adanya. Mohon maaf, kita ini orang Jawa, kita ini orang Timur yang biasa memperhalus bahasa. Seringkali dengan diperhalus bahasa, yang seharusnya disampaikan malah nggak tersampaikan. Masakannya kurang enak, padahal bukan kurang enak, nggak layak dimakan. Mohon maaf, ini contoh kita punya kebiasaan itu ya, memperhalus bahasa, gitu ya. Ini uangnya kurang, bukan kurang, nggak cukup apa-apa, gitu ya. Nah, ini memperhalus bahasa di satu sisi memang nggak ada masalah, tapi dalam hubungan rumah tangga yang menyebabkan salah persepsi, menyebabkan kita salah memahami apa yang disampaikan oleh pasangan, juga akan menimbulkan masalah berikutnya. Yang harusnya menyelesaikan masalah, malah timbul masalah baru. Itu. Contoh misalnya, Pak maaf, gitu. Ini ada istri yang ngomong ke suaminya, uang SPP anak-anak kurang sedikit. Berapa kurangnya? Dari 1 juta baru kebayar 100.000. Nah ini bahasa yang salah kan gitu ya. Nah bahasa yang jadi memperhalus bahasa itu boleh, tapi kalau memang itu akan merusak persepsi, sampaikan dengan terbuka. Ya. Jujur itu menjadi satu kunci, meskipun dalam rumah tangga katanya ya, meskipun nanti akan kita coba bahas sendiri ya, boleh untuk berbohong, tapi di sini ada kejujuran, keterbukaan yang itu akan menyelamatkan. Ketika komunikasi dilakukan secara intens, artinya memang terjadi secara alami. Komunikasi kita lakukan secara terbuka. Apa sih yang kurang? Apa sih yang lebih? Apa yang kita inginkan dari pasangan, dan saya ini mampunya seperti apa. Ketika itu terkomunikasikan kepada kedua belah pihak, maka kita baru bisa menginjak step ketiga. Apa? Ketiga adalah saling kompromi. Di kompromi itu nggak mungkin bisa dilakukan kecuali komunikasinya jalan, keterbukaan jalan. Itu. Gimana mau kompromi wong nggak komunikasi? Gimana mau kompromi wong nggak terbuka? Kan itu. Maka setelah kita bisa terbuka dengan pasangan, mulailah kita bisa kompromi. Kompromi itu seperti negosiasi kita belanja di pasar. Penjual nawarin apa, harga berapa, kita butuh apa, nawar berapa.
Begitu pula kompromi pada suami istri. Itu. Istri butuhnya apa, pengennya apa, kita sanggupnya apa. Kita pengennya apa, suami pengen apa, istri sanggupnya apa. Maka dicari sebuah titik, nggak harus titik di tengah, nggak harus 50%, tetapi dicari titik di mana kedua pihak bisa saling menunaikan hak dan kewajiban secara ideal. Bisa jadi keinginan suami cuma terpenuhi 30%, tapi suaminya ridho, puas, merasa cukup. Atau sebaliknya, istri juga cuma hanya sedikit yang terpenuhi, tapi istrinya sudah cukup karena tahu kemampuan suaminya segitu. Nah, ketika sampai pada level ini, saling bisa mengkompromikan, bisa saling menerima satu sama lain, maka masalah-masalah yang timbul berikutnya itu bisa kita gunakan penyelesaian dengan metode ini, termasuk masalah ekonomi, gitu ya. Maka tadi saya bicarakan dari sebelum menikah kita itu sudah bawa masalah. Apa? Kita bawa kebiasaan. Ketika masuk pernikahan, nggak mungkin kita maksakan kebiasaan kita kepada pasangan, dan nggak mungkin kita juga otomatis langsung berubah mengikuti kebiasaan pasangan, nggak bisa. Kalau itu tidak dikomunikasikan, maka itu akan menjadi satu yang masalah. Sesederhana yang satu biasa tidur lampunya nyala, yang satu biasa tidur lampunya mati. Ada nggak yang dimulai dengan begitu? Ya, dan nggak komunikasi. Yang ada gremeng, saya nggak bisa tidur semalaman, lampunya nyala. Kenapa? Nggak apa-apa. Nah, ini nggak terbuka kan gitu ya. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Jangan ngomong aja, saya terbiasa seperti ini, bagaimana gitu. Nah, ini dicari solusi yang bisa memuaskan atau bisa memenuhi keinginan kedua pihak dan bisa diterima gitu. Nah, ini adalah bagaimana kita memiliki pondasi dulu dalam mengatasi masalah dalam rumah tangga. Tanpa pondasi ini, adanya komunikasi, adanya keterbukaan, siap untuk saling negosiasi dan saling menerima. Ketika tiga ini nggak terbentuk, maka masalah itu cuma menjadi tumpukan-tumpukan masalah yang terselesaikan tidak tuntas. Kan gitu. Masalahnya cuma dipendem, atau bahkan seringkali tadi di awal saya katakan, seringkali salah satu pihak itu kemudian ngalah. Ngalah bukan menerima, tapi karena sudah pasrah, capek ngomonginnya. Gitu ya. Capek ngomonginnya. Sederhana, kadang-kadang ada kebiasaan-kebiasaan sebenarnya simple, tapi di mata pasangan itu nyebelin banget. Oh maaf, ini kebiasaan yang paling umum walau alam ya. Laki-laki itu seneng kalau habis mandi naruh anduk di kasur misalnya. Benar ya? Istrinya wek. Sampai satu titik, ketika suaminya nggak peduli naruh di kasur, istrinya berhenti ngomong. Kira-kira istrinya nerima atau udah mangkel? Nah, apakah itu berarti selesai masalahnya? Alhamdulillah, istri saya udah nggak protes lagi kan gitu ya. Itu bukan menyelesaikan masalah kan gitu ya. Bukan menyelesaikan masalah. Dikomunikasikan, kenapa sih naruhnya begini? Oh, mungkin karena nggak ada gantungannya atau karena apa? Kan ada sebab. Sebabnya kebiasaan bisa dirubah nggak? Gimana caranya untuk bisa berubah? Kenapa harus dirubah? Kan ada alasan-alasan yang bisa kita komunikasikan. Ketika komunikasi itu bisa berjalan, ada komunikasi, bisa terbuka. Kenapa? Kalau alasannya males, bisa diterima. Nah, ini kan masalah gitu ya. Membelain males. Maka kita bisa berkompromi apa? Kita sepakati. Nah, gitu ya, sepakati bagaimana? Pokoknya sama-sama nih, kalau lihat ada yang berceceran, dirapihkan segera, gitu ya. Ini kebiasaan. Karena sesuatu yang kadang-kadang sederhana itu disimpan, itu nanti ketika terjadi masalah berikutnya itu jadi senjata kan begitu ya. Meledak, gitu ya.
Jadi rasa nyerah ya, yang satu nahan itu ya, nahan sudah pasrah terhadap kondisi tadi, menyerah terhadap keadaan, itu bukan berarti kemudian dia lemah, enggak. Ini cuma nunggu waktu untuk meledak. Meledaknya bisa ribut di dalam atau bisa cari keluar pelampiasan. Ya, sama-sama punya masalah kan begitu ya, sama-sama punya masalah. Maka dasar ini kita jadikan dulu pegangan. Kita punya komunikasi, kita punya keterbukaan, kita punya saling kompromi. Ya, di situ ada saling. Artinya kompromi itu harus melibatkan kedua belah pihak. Ya. Jangan gara-gara perkara ngurus anak atau sekedar mohon maaf yang juga sering kali jadi ribut adalah urusan nyebokin anak. Ada nggak yang ribut gitu? Ada, tetap ada. Karena ini masalah klasik lah gitu ya. Ini masalah klasik. Entah masalahnya karena kebiasaan, masalahnya cuma karena males, atau karena memang budaya yang dibangun. Karena ada keluarga yang membangun budaya ya terlepas salah benernya patriarki bahwa laki-laki nggak boleh melakukan itu. Ada yang membiasakan seperti itu dalam keluarganya. Salah. Kita nggak bicara salah benar, tapi kita selesaikan. Ini sudah beda rumah tangga. Dulu kita oleh orang tua kita dibiasakan seperti itu. Ini sekarang kita punya rumah tangga. Kita berumah tangga dengan orang lain yang latar belakangnya beda, kebiasaannya beda. Maka kita butuh menyesuaikan. Apa menyesuaikan? Tadi kita sebut sebagai kompromi. Kita cari jalan terbaik yang bisa diterima oleh kedua belah pihak. Apa bisa jamin? Kalau komunikasinya itu lancar, komunikasinya terbuka, komprominya harusnya hasilnya benar-benar memang bisa diterima kedua pihak. Tapi kalau dari awal komunikasinya bermasalah, nggak terbuka, kira-kira kalau kompromi itu benar-benar kompromi atau karena malas debat aja, malas diskusi? Nah, ya kan? Sudah malas debat, malas diskusi, ucapannya iya, terserah. Ya. Nah, ini bahaya. Nah, ketika kita sudah menjalankan tiga tiga hal ini bukan sesuatu yang cepat bisa kita adaptasi. Karena kita butuh pembiasaan. Ya, membiasakan komunikasi dengan pasangan secara terbuka itu nggak gampang. Kalau yang memang dari semenjak awal nggak terbiasa seperti itu gitu ya. Ini harus satu yang dibangun. Kapan bangunnya? Kapan saja kita siap. Kalau hari ini memang merasa belum totalitas komunikasi dengan pasangan, coba kita rubah. Ya. Nggak ada kata terlambat untuk memulai memperbaiki keluarga. Gitu ya. Nggak ada kata terlambat. Ya, komunikasi. Karena istri dan suami, pasangan suami istri adalah sepasang manusia yang Allah berikan kebebasan untuk bahkan terbuka dalam hal apapun. Wong saling melihat aurat aja boleh, apalagi cuma ngomong kan gitu ya. Kenapa harus ditutupin? Kenapa harus malu gitu? Kalau dengan pasangan aja malu, terus mau ke siapa lagi kita mendiskusikan masalah ini? Padahal ini dihadapi bareng-bareng dengan pasangan, kan begitu. Nah, tiga pondasi ini sudah terbentuk, nah, barulah kita bisa melihat masalah-masalah yang timbul. Masalah yang paling klasik menjadi penyebab masalah dalam rumah tangga adalah masalah ekonomi. Apa yang menjadi masalah ekonomi? Apakah masalah ekonomi hanya terjadi ketika nggak ada duit? Atau bisa jadi duitnya ada tapi juga masalah? Tetap jangan salah. Jadi gini, masalah ekonomi itu bukan terjadi hanya ketika nggak ada uangnya, tapi ketika ada uang juga tetap akan timbul masalah. Kenapa? Karena dalam mengurusi keinginan, dalam memenuhi keinginan, nggak ada yang namanya uang itu cukup. Benar nggak?
untuk memenuhi keinginan kita semua, berapa uang yang kita butuhkan? Nggak ada kan gitu ya. Itu benar-benar nggak ada batasnya kan gitu ya. Makanya kata Rasulullah, manusia kalau dikasih emas sebesar gunung Uhud pasti minta satu lagi kan gitu ya. Kalau dikasih juga kayaknya minta satu lagi juga kan gitu ya. Jadi manusia itu punya keinginan nggak terbatas. Ya, punya keinginan nggak terbatas. Maka kita tidak boleh berpikir dengan uang yang banyak, dengan uang yang cukup, penghasilan yang besar, kemudian masalah ekonomi rumah tangga selesai. Bukan. Kalau dengan uang yang banyak, uang yang cukup, masalah rumah tangga selesai, orang kaya harusnya nggak punya rumah tangga yang bermasalah. Tapi justru yang paling banyak rumah tangganya berantakan, terlibat perselingkuhan, itu yang rumah tangganya menengah ke atas atau yang ke bawah? Ya, yang ke bawah udah nggak sempet maksudnya. Gitu ya, udah nggak sempet ya untuk begitu kan gitu ya, udah nggak sempet. Jadi uang bukan solusi. Ya, harta itu tidak menjamin rumah tangga itu berjalan. Ya. Meskipun kalau kita kembali secara ilmu ekonomi, yang namanya ekonomi itu bermasalah ketika terjadi ketimpangan antara pemasukan dengan pengeluaran. Ya kan? Bahasa kita dulu di sekolah, besar pasak daripada tiang, kan gitu ya. Nah, jadi mungkin kalau kebutuhannya sedikit, penghasilannya banyak, itu secara logika awal dalam ilmu ekonomi nggak jadi masalah. Tapi dalam realita rumah tangga jadi masalah, jangan salah. Penghasilannya lebih besar dari pengeluaran, kira-kira jadi masalah nggak? Logika kita ini sekarang berpikir pasti nggak bakal masalah, duitnya lebih kan gitu ya. Pertanyaan, sudah pernah ngalamin belum? Nah, jadi ini kita bisa tanya kepada yang sudah ngalamin gitu ya. Ternyata ya, kalau kita coba teliti, kita tanya yang sudah ngalamin duitnya berlebih, ternyata kelebihan duit juga dalam rumah tangga juga tidak menjadi solusi, malah timbul masalah baru. Pak, duit di tabungan ada berapa Pak? Kayaknya enak nih beli perhiasan baru, kan gitu ya. Duit nggak ada masalah, duit ada juga masalah kan gitu ya. Pak, tetangga sebelah beli mobil baru, di tabungan ada berapa? Nggak selesai kan gitu ya. Ketika uangnya ada kelebihan uang, bukan berarti kita stop sampai situ. Itu menjadi sebuah pemantik untuk punya keinginan baru. Dan ini sama saja membawa masalah baru. Ya. Kita ini nggak pernah ada masalah menghabiskan uang sisa, karena uang kita nggak pernah sisa. Ya, ketika uang kita sisa, kira-kira kita mikirnya itu disamankan atau kemudian diselesaikan, dihabiskan kan gitu ya. Maka ketika ada sisa itu yang dipikirkan biasanya bisa buat apa lagi nih kan gitu ya. Nah, maka uang yang lebih juga dalam rumah tangga tidak selalu menjadi solusi. Gimana yang pas-pasan saja gitu ya. Pas ada kebutuhan, ada pemasukan gitu. Ternyata alhamdulillah kita tuh nggak pernah pas-pasan ya. Nggak pernah pas-pasan. Pas-pasan itu sesuatu yang sulit. Karena antara keinginan dan kebutuhan dengan pemasukan itu biasanya kejar-kejaran. Ya, biasa kejar-kejaran. Maka kita bisa melihat ya, bahwa pemasukan lebih besar daripada pengeluaran itu tidak solusi. Pemasukan setara dengan pengeluaran juga bukan otomatis membawa pada kebaikan. Pemasukan lebih kecil pada daripada pengeluaran, jelas ini biang masalah, kan gitu ya. Nah, masalah besar. Alaminya kita menghadapi yang ketiga ini, sehingga kita menganggap orang pada level 1 dan level 2 ini nggak pernah punya masalah, padahal mereka punya masalah tapi dalam bentuk yang berbeda, kan gitu. Masalah dalam bentuk yang berbeda.
kita coba fokus kepada masalah yang kita hadapi lah, kan gitu ya. Ya, kalau dikatakan apa mau kita naik ke level pertama, ya sudahlah, apa yang Allah kasih pada kita sudah kita terima, kita jalani, kan gitu ya. Mau dikasih yang mana bukan berarti kita menyelesaikan masalah, kita hanya memindahkan, mengganti satu masalah dengan masalah lain. Yang kita butuhkan adalah bagaimana kita menyelesaikan masalah yang ada di depan mata kita. Ya. Masalah itu seperti hidangan. Kita punya banyak pilihan terhadap hidangan itu. Bisa kita selesaikan, kita lahap hingga tuntas lah bahasa gitu ya. Bisa kita singkirkan, bisa kita umpetin, bisa kita buang. Tapi kira-kira kalau nggak diselesaikan, kita singkirkan, kita tunda, kita simpen, kita buang, dia hilang atau masih ada? Kan gitu ya. Dia akan menumpuk menjadi masalah baru. Bukan selesai, hanya menunda. Maka idealnya kita sesegera mungkin menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Kenapa? Masalah itu nggak berhenti. Seperti hidangan, setelah datang satu hidangan akan datang hidangan yang lain, satu hidangan akan datang hidangan yang lain. Ya, kalau nggak ada dicari, kan gitu ya. Iya dong, kan gitu ya. Kalau nggak ada hidangan, mana ini makannya, kan gitu ya. Sehingga idealnya sebelum hidangan berikutnya berupa masalah itu datang, hidangan sebelumnya sudah tuntas. Idealnya seperti itu. Sebelum masalah berikutnya sudah datang, masalah yang sebelumnya harus kita tuntaskan. Nah, menuntaskan masalah ada kalanya bisa satu kali, artinya satu waktu selesai semua, kan gitu ya. Atau bisa saja masalah itu mesti diselesaikan secara berkala, nggak bisa dalam satu titik waktu. Maka ini tetap kita harus punya planning, punya solusi yang itu dikomunikasikan dengan pasangan. Ya, dikomunikasikan dengan pasangan. Menyelesaikan masalah bagaimana? Oke. Ini kita coba beralih sedikit kepada konsep dasar ekonomi. Masalah yang kita hadapi sebagian besar pada level ketiga. Pengeluaran kita rata-rata lebih besar daripada pemasukan. Meskipun alhamdulillah Allah ngasih kecukupan terus, kan begitu ya. Apa yang harus kita lakukan? Gitu ya. Apa yang harus kita lakukan? Maka dalam ilmu ekonomi, ketika pengeluaran itu lebih besar daripada pemasukan, yang harus diteliti ulang adalah pengeluarannya. Kan gitu, pengeluarannya. Apakah rumah tangga boleh dibikin seperti usaha kantor, dicatat semua? Boleh-boleh aja, nggak ada masalah sebenarnya, kan gitu ya. Boleh-boleh aja. Kadang hal-hal kecil yang di otak kita nggak keinget itu menjadi beban terbesar dalam rumah tangga. Menjadi beban terbesar dalam rumah tangga. Karena seringkali kita ngitung tuh pengeluaran yang besar-besar doang. Yang masih punya anak sekolah buat makan, listrik, ya, air, nah kan gitu ya. Yang rumahnya masih sewa, buat bayar sewa rumah, kan itu. Kita hanya melihat pengeluaran besar, tapi kok kayaknya masih kurang ya, gitu ya. Padahal hitung-hitungannya enggak. Nah, banyak hal-hal kecil yang bisa jadi terluput dari pikiran kita karena kita anggap kecil, itu menjadi masalah yang numpuk. Contoh, mohon maaf, ada rumah tangga yang seneng jajan. Nggak banyak sih, sehari itu udah sore gitu, ke pasar yuk cari jajan. Nah, berapa? 10.000, 15.000, kecil gitu ya. Tapi coba dikalikan dengan 30. Ya, ternyata gede juga ya, gitu ya. Ternyata gede juga ya, gitu ya. Nah itu, apa hobinya? Yuk ngopi yuk, kan gitu ya. Ngopi berapa? 15.000, 20.000. Betul. Seminggu 3 kali. Kalikan 1 bulan 12 kali.
Wah, banyak juga ya kan gitu ya. Ya, ngopi 20.000 seminggu 3 kali sebulan itu hampir 250.000. Banyak juga gitu ya. Nah, yang kecil-kecil gini yang seringkali karena kita mengeluarkannya kecil-kecil, ini banyak pengeluaran yang tidak terkendali. Ya, mohon maaf yang mungkin anaknya suka minta jajan, tapi minta jajan nggak sesekali rutin. Nah, ini kadang-kadang juga terlepas dari hitung-hitungan kita di kepala. Nah, maka coba kita lihat pola pengeluaran kita, mana yang memang itu bisa dihilangkan. Itu yang pertama. Yang namanya rumah tangga, pengeluaran yang bisa dihilangkan. Ini kalau kondisi tadi ya, kondisi pengeluaran kita lebih besar daripada pemasukan, maka kita butuh solusi. Solusi pertama, data pengeluaran di rumah tangga apa aja sih? Maka langkah pertama setelah kita punya data, langkah pertama adalah buang pengeluaran yang tidak perlu. Gitu. Tiap orang punya preferensi yang berbeda, dan ini kuncinya tadi ada pada komunikasi, keterbukaan, dan kompromi di antara suami istri. Jangan sampai yang dibuang hanya kepentingan istri. Gitu ya. Atau jangan sampai yang dibuang hanya kepentingan suami. Gitu. Wah, istrinya nggak penting punya kuota internet istri coret, nggak penting, nanti tethering aja. Kan gitu ya. Nggak boleh kayak begini, gitu ya. Nggak boleh seperti ini. Tapi bagaimana sesuatu yang memang dihilangkan ini diterima oleh kedua belah pihak. Gitu. Diterima oleh kedua belah pihak. Yang pertama, hilangin dulu yang nggak butuh. Yang kedua, kurangi yang bisa dikurangi. Ya, kurangi yang bisa dikurangi. Apa yang bisa dikurangi dari pengeluaran-pengeluaran tadi? Ya, misalnya kita nggak bisa hilangkan, tapi bisa dikurangi, gitu ya. Masih kepengen jajan, tapi jalan-jalan lah. Ya sudah, yang tadinya seminggu 3 kali, seminggu sekali. Misalnya kan begitu ya. Ngajak anak-anak, nah gitu ya, ke alun-alun misalnya. Itu bisa dikurangi. Kalaupun memang tidak bisa dihilangkan total, dikurangi. Maka setelah kita menghilangkan yang bisa dihilangkan, mengurangi yang bisa dikurangi, yang ketiga adalah mengganti dengan yang biayanya lebih murah. Contoh ya, yang biasanya kuota internet 100.000, cari yang cukup 50.000 gitu. Tapi dengan tidak mengurangi utility-nya, mengurangi kebutuhannya gitu. Ya. Yang tadinya misalnya sabun cucinya merek A yang harganya lumayan, ganti dengan merek lain yang mungkin secara harga lebih murah, tapi dengan kemampuan yang kurang lebih sama. Kita boleh mengganti ini, tapi tetap dengan komunikasi tadi, ada kompromi, sehingga kita bukan hanya menghemat, tapi jangan sampai penghematan kita mengorbankan kualitas. Jangan sampai. Ya. Kenapa? Karena penghematan mengorbankan kualitas itu bukan penghematan, tapi nyusahin diri namanya, kan gitu ya. Ganti sabun yang lebih murah, tapi harus dipakai 2 kali lipat. Ya, ini kan nyusahin diri namanya, kan gitu ya. Ya. Kalau ini sudah bisa seperti ini, gitu ya, sudah bisa, maka ini kita bisa jalankan bertahap nih. Kurangin dulu. Oh, sudah lumayan enteng ternyata, gitu ya. Hilangkan, kurangi, ganti. Ini sudah mulai enteng nih, gitu ya. Ketika ini bisa dijalankan, kita coba jalankan, ya, kita coba jalankan. Ya, mudah-mudahan paling tidak dengan sesuatu yang harusnya tidak mengurangi kualitas hidup lah bahasanya gitu ya. Ini kita sudah mulai bisa secara signifikan ngurangin pengeluaran. Ya. Biasanya kalau pengeluarannya semakin ringan, kepala semakin enteng, benar nggak? Ya. Pengeluaran semakin ringan, kepala semakin enteng. Ya. Ketika angka pengeluaran berkurang, gitu, sakit kepala berkurang. Nah, biasanya begitu, gitu ya. Nah, ini kita coba jalankan, pola ini kita coba jalankan. Kalau sudah mentok bagaimana lagi?
apalagi yang bisa dihilangkan? Ya. Nah, ketika memang tidak ada kebutuhan-kebutuhan wajib, ya, maka kita bisa mulai berpikir kepada sisi yang satunya. Ini udah tercukupi dulu nih, tapi kok masih agak berat. Maka yang selanjutnya adalah sisi sebelahnya. Kita berbicara pengeluaran, mengurangi pengeluaran secara signifikan. Nah, ketika pengeluaran sudah mentok, sudah nggak bisa ada yang dikurangi lagi, maka yang berikutnya harus dibicarakan kedua belah pihak oleh pasangan adalah gimana caranya menambah pemasukan. Kan itu. Gimana caranya menambah pemasukan? Kalau memang sudah mentok tadi, sudah mentok tapi ternyata masih belum bisa jalan nih, gitu ya, masih jadi beban pikiran, maka kita bisa berpikir bagaimana mencari penghasilan tambahan, kompromikan. Ya, idealnya tugas mencari nafkah ada di tangan suami. Tapi kalau dari kompromi istri membantu, ya silahkan, gak ada masalah. Tapi jangan sampai seorang suami memaksa istrinya untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga. Gitu. Ya, ini berdasarkan kesepakatan, tapi sebelumnya maksa. Ya, jangan sampai seperti itu, jangan sampai. Karena bagaimanapun tugas mencari nafkah, hukum asalnya ada pada suami. Maka suamilah yang kemudian harus mengusahakan itu. Termasuk ketika butuh tambahan. Apa tambahan yang bisa dilakukan? Ya inilah kompromi kita, diskusi kita. Ada ide apa? Gimana jalaninnya? Ya, setiap orang punya peluang yang berbeda, punya kondisi yang berbeda. Mungkin ada yang bekerja di pekerjaannya memungkinkan ada lembur, kan gitu ya. Atau mungkin yang wirausaha, mungkin wirausahanya jam kerjanya ditambah. Atau mungkin ekspansi ke jenis usaha lain. Kan gitu ya, ekspansi ke jenis usaha lain. Nah, dari pengeluaran yang bisa kita kurangi semaksimal mungkin, pemasukan yang bisa kita juga maksimalkan, ya. Diharapkan kita sampai pada titik di mana masalah ekonomi dalam rumah tangga terkait dengan hitung-hitungan pemasukan dan pengeluaran itu menjadi sesuatu yang tidak berupa beban berat. Kenapa? Karena beban berat bagi bapak-bapak itu kalau sudah masuk awal bulan, kan begitu. Biasanya tagihan itu ngumpul jadi satu, kan gitu ya. Ini sekian, ini sekian, ini sekian, kan gitu ya. Itu beban. Tapi beban itu biasanya lebih agak enteng ketika kita sudah mulai tergambar, oh ini pemasukannya ada, oh ini kita bisa alokasikan dari sini. Itu lumayan meringankan, ya, lumayan meringankan. Apalagi ketika kita sudah punya ancang-ancang hitungan, yang hitungan itu logis, oh bisa deh cukup, kan gitu ya. Atau paling kurang sedikit, nah gitu ya. Nanti bisa kita cari tambahannya. Nah, ini adalah langkah secara ekonomi. Ya, langkah secara ekonomi bagaimana kita bisa menjalankan rumah tangga, tapi ini harus dimulai tadi dengan 3 langkah tadi. Ada komunikasi, terbuka, kompromi, saling kompromi. Tanpa ada pondasi ini, masalah rumah tangga itu cuma sekedar jadi keributan. Wah, jadi suami malas banget, kerjaannya malas-malesan, kerja yang rajin dikit biar duitnya makin banyak. Nah gitu ya. Istrinya balas, jadi istri boros banget, dikasih duit nggak pernah cukup. Wah, Masya Allah, kan gitu ya. Ini kan jadi konten TikTok, kan gitu ya, yang paling banyak. Yang perempuan semua nyalahin suaminya, yang laki-laki semua nyalahin istrinya. Padahal yang salah dua-duanya, kan. Iyalah, kenapa saya bilang salah dua-duanya? Karena harusnya mereka komunikasi dengan pasangannya, bukan kemudian ngoceh keluar. Gitu. Kalau itu dikomunikasikan dengan komunikasi yang terbuka, kita bisa kompromi, saling memahami, insya Allah ya, kita akan sampai pada satu titik di mana itu bisa kita terima.
alasan istri bisa kita terima, alasan suami bisa diterima. Ketika kedua alasan itu sudah bisa saling menerima, maka insya Allah masalah-masalah yang ada itu akan jauh lebih ringan kita hadapi. Gitu. Akan jauh lebih ringan kita hadapi. Ya. Ini dari sisi ekonomi. Dari sisi kemudian kita melihat bagaimana Allah mengatur rezeki pada kita, ya, mengatur rezeki pada kita. Maka kan kita tidak boleh berputus asa. Wala tayasu min rahmatillah, kan itu. Jangan putus asa terhadap rahmatnya Allah. Ini menjadi satu pegangan harusnya bagi kita, agar kita tidak putus asa bahwa selama kita hidup insya Allah Allah akan menjamin rezeki kita. Duit kita kurang, penghasilan kita minim, bukan berarti Allah nggak ngasih rezeki. Karena Allah bisa ngasih rezeki dalam bentuk yang lain. Duitnya minim tapi sehat, nggak pernah sakit. Duitnya minim, anaknya nggak rewel. Itu. Pilih mana? Duitnya minim tapi nggak sakit, atau duitnya banyak sakit-sakitan? Nah, ayo. Duitnya banyak tapi sehat terus, betul. Terus ini jawaban yang kemudian oleh para ulama juga jawaban yang berbahaya. Kenapa? Karena salah satu penyebab orang itu punya rasa ujub yang tinggi adalah ketika dia punya harta berlebihan, nggak pernah ngerasa, nggak pernah punya masalah, nggak pernah sakit. Para ulama menceritakan kenapa Fir'aun ngaku dirinya Tuhan, karena dia hartanya berlimpah dan nggak pernah sakit. Fir'aun itu nggak pernah sakit, sehingga dia ngerasa dirinya Tuhan. Maka kita dikasih sakit supaya kita sadar bahwa kita ini bukan Superman. Ya, kita ini bukan Superman, bukan orang hebat, bukan makhluk yang istimewa, enggak. Kita ini manusia biasa. Yang kadang Allah kasih sehat, kadang Allah kasih sakit. Yang sakitnya kita insya Allah menjadi penebus dosa, kan sesimpel itu. Gitu ya. Maka ada satu pesan ini dalam surat Toha, ya, ayat 124. Ya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ya. Barang siapa berpaling dari peringatanku, maka baginya penghidupan dunia yang sempit, dan di akhirat dia akan dikembalikan dalam keadaan buta. Ya. Ini sebuah ayat yang bagi saya sangat menarik, ya. Kenapa? Karena banyak dari kita menganggap sempitnya hidup itu sangat terkait dengan urusan harta. Ya. Sempitnya hidup itu terkait dengan urusan apa yang menjadi kesenangan kita, kenikmatan dunia. Pertanyaannya, ketika kita mendapatkan kenikmatan dunia, apakah bisa dipastikan hidup kita lapang, tidak sempit? Ternyata enggak. Kenapa? Kenikmatan dunia adalah sesuatu yang dia kenikmatannya sangat terbatas. Pernah ngerasa senang punya handphone baru? Berapa lama? Gitu ya. Sebentar. Gitu ya. Kenikmatan dunia itu terbatas. Maka manusia yang hanya ngejar kenikmatan dunia, maka dia akan selalu butuh lebih lagi, meningkatkan jenis kenikmatannya. Repotnya ketika sudah pada sampai kenikmatan yang mentok, mereka kebingungan bagaimana caranya lagi ngerasain nikmat. Makanan enak, nikmat karena kita jarang makan. Tapi coba makanan yang enak, nikmat, yang kita senengin, makan terus-terusan selama 1 minggu, masih berasa enak gak? Enggak. Bayangkan orang-orang yang punya kelebihan harta,
kemudian mereka maksimalkan kenikmatan hidup mereka, berapa lama sih tahan enaknya itu berasa kalau terus-terusan? Gitu. Akhirnya meskipun mereka bergelimang harta, mobil di garasi banyak, gitu ya, makanan selalu terhidang, di rumah nggak mikirin duit, tapi mereka kerasa hidupnya sempit. Bingung mau ngapain lagi, bingung supaya ngerasa nikmat, ngerasa bahagia, ngerasa enak, ngapain lagi. Ya. Jadi penghidupan yang sempit itu bukan karena kita kekurangan harta. Ya. Maka banyak di antara mereka ketika sudah mentok seperti ini, mereka beralih kepada sesuatu yang kemudian mereka anggap sebagai sumber kenikmatan baru. Ada yang kemudian minum khamr, makan narkoba sedikit enak, lama-lama kan juga tadi kita ngerasa akhirnya sudah kurang, ditingkatkan lagi sampai akhirnya lewat OD, ya overdosis, mati, sudah selesai. Dan itu akibat ngejar kenikmatan dunia dengan cara yang salah. Ya, dengan cara yang salah. Apa cara yang benar? Ngejar kehidupan yang lapang. Ya. Maka di situ Allah mengatakan waman a'wadha an dzikri, barang siapa berpaling dari peringatanku. Apa peringatan Allah? Para ulama di kitab-kitab tafsir menyatakan ini adalah petunjuk. Nah, para ulama yang lain menggambarkan ini adalah Al-Quran. Barang siapa berpaling, nggak peduli, cuek, mengabaikan petunjuk Allah, mengabaikan ajaran Allah, mengabaikan Al-Quran, mengabaikan Islam, maka baginya penghidupan yang sempit. Apa yang disebut mengabaikan? Apakah mengabaikan hanya sekedar orang nggak mau tahu, nggak mau baca? Enggak. Ternyata yang disebut mengabaikan adalah orang yang nggak mau tahu, nggak mau baca mengenai ajaran Islam, petunjuk Allah, disebut mengabaikan. Orang yang mau baca, tahu, ngerti, paham, tapi nggak menjalankan, itu oleh Allah juga disebut mengabaikan. Ya, ibaratnya kalau orang kerja di kantor, yang disebut mengabaikan peraturan perusahaan, apakah orang yang sekedar nggak tahu atau tahu tapi nggak mengerjakan? Kan saya sudah baca, saya sudah tahu aturan kantor, tapi saya nggak mengerjakan, disebut mengabaikan nggak? Mengabaikan. Begitu pula aturan Allah. Ketika aturan Allah itu diabaikan, baik pada level yang besar tidak mau tahu sama sekali, atau level berikutnya tahu tapi tidak mau mengerjakan, maka siap-siap penghidupan yang sempit. Penghidupan yang sempit. Karena yang namanya bahagia, yang namanya seneng, itu ada di hati, adanya pada pikiran kita, adanya pada mindset. Gitu. Bagaimana mindsetnya seharusnya seorang muslim yang ini sangat Rasulullah memuji, bahkan dengan kalimat ajaba li amril mu'minin, kan gitu. Urusannya orang mukmin ini ajaib. Apa? Dikasih susah dia kemudian sabar, dikasih senang syukur. Gitu. Ini masalah mindset. Ketika seseorang dia ngikutin perintah Allah, menjalankan segala apa yang Allah inginkan, meninggalkan larangannya, maka seharusnya dia yakin dia berada di bawah ridha Allah, dan gak ada sebenarnya seharusnya dalam hati dia rasa sempit. Wong yang nolong Allah. Kalau hati kita masih ngerasa sempit, kembali lagi, jangan-jangan ada aturan Allah yang gak kita kerjakan, ada perintah Allah yang kita langgar, sehingga hati kita sempit, kan gitu ya. Nah, rasa sempit hati ini bukanlah kemudian menjadi fokusnya individu saja,
Maka penting bagi kita untuk menularkan ini, melapangkan hati agar kita bisa hidup dalam lingkungan yang sama, orang-orang di sekitar kita. Jangan cuma kita saja yang rasa hatinya lapang, nggak akan tahan lama ya. Maka orang di sekitar kita yang paling dekat adalah keluarga, pasangan. Bagaimana kita saling bisa memahami, saling bisa memahamkan bahwa kita hidup di dunia, tugasnya memahami dan mengamalkan ajaran Islam, memahami dan mengamalkan perintah Allah, sehingga kita bisa punya penghidupan yang lapang. Kalau penghidupan kita lapang sendiri, yang lain sempit, bentaran ketularan gitu ya. Bahasanya orang sekarang, jangan hidup di lingkungan yang toksik, kan begitu. Nah, orang yang punya ucapan toksik itu biasa hidupnya sempit gitu ya, dan dia pengen nularin ke yang lain. Wong yang hidupnya sempit pengen nularin sempitnya, kenapa kita yang hidupnya pengen lapang nggak mau nularin, kan gitu. Nah, maka kita coba tularkan hidup yang lapang, yang mudah-mudahan bisa kita dapatkan dengan mengikuti perintah dan larangan Allah, minimal kepada orang-orang ada di sekitar kita, kepada keluarga, kepada pasangan, kepada rekan-rekan kerabat, teman-teman yang ada, yang teman mungkin teman kerja, teman nongkrong dan lain sebagainya. Dan itu bisa dibawa. Kalau itu bisa dijalankan, maka penghidupan yang lapang itu tidak lagi tergantung kepada ekonomi, tidak lagi tergantung kepada harta benda, tapi itu bisa kita dapatkan dalam kehidupan kita apapun kondisi kita, gitu ya, apapun kondisi kita. Kita bisa nerima, ada masalah kita selesaikan, ada kondisi bisa kita atasi gitu. Toh faktanya hingga hari ini Allah masih ngasih kita kehidupan, masih kasih kita kesempatan, masih ngasih kita keluasan, kelapangan waktunya untuk terus bisa ngikutin perintahnya dan menjauhi larangannya ya. Mungkin itu materi kita untuk siang hari ini. Insyaallah kita buka sesi tanya jawab ya. Monggo moderator.